Saya sebetulnya kurang begitu suka baca awalnya sebetulnya. Cuman karena lebih ke ini sih, jangan buru-buru, jangan dinikmati aja istilahnya. Kalau orang tua gitu ya, Enders bisa menyewa tubuh anak-anak muda dengan bayaran yang cukup lumayan. Bentuk hidung seseorang yang seperti ini, orangnya kayak gini. Muka yang kayak gini, biasanya orangnya kayak gini. Sepotong hati di angkringan. Mantap. Kawan-kawan, kita ketemu lagi di podcast Kepo Buku. Tentu saja masih bersama kami bertiga. Langsung aja kita ke Singapura. Ada Hertoto Eko. Halo, apa kabar semua? Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Tok, banyak yang nanyain, Tok, itu rak buku di belakang lu itu hasil ngumpulin buku berapa lama, Tok? Soalnya di Kepo Buku nih yang raknya paling proper kayaknya cuma Toto deh. Kemarin itu udah spring cleaning sih sebenarnya. Oh. Udah ada yang dibuang-buang. Sombong banget buku dibuang-buang. Nggak tahu sih, ngumpulin aja pokoknya beli gitu, taruh. Bacanya mentar. Kan kita termasuk apa itu? Sundoku. Beli buku tapi nggak dibaca. Nggak dibaca. Oke. Terus kita ke Ambon. Ya, halo. Hari ini cakep banget dah Steven, baru cukur. Agak biar nggak jelek-jelek amat gitu kalau nge-zoom. Oke. Gimana Van, kabarnya di Ambon, Van? Sehat. Semoga semua juga sehat ya. Ada satu, Van, yang lo lupa, Van, hari ini, Van. Apa tuh? Pakai lipstick. Lip gloss. Oke. Oke. Dan hari ini spesial karena kita lagi uji coba rekaman bareng Kepo Buku di studio virtual kita. Sombong banget nyebutnya video virtual, padahal mah Zoom aja. Tapi kan namanya biar kelihatan keren gitu. Jadi di studio virtual kita saat ini sudah ada banyak banget teman-teman Kepo Buku. Kita absen satu-satu ya. Ada Nisa. Selamat malam, Nisa. Halo, selamat malam. Tunggu, ingat-ingat, Nisa di Purwokerto. Salah ya? Di Jawa Timur, Om. Jawa Timur, kok Purwokerto loh, aduh. Pasuruan ya tadi ya? Iya. Iya. Terus ada Kang Roni Damang. Kang Roni ini orang Sunda tapi di Kalimantan ya. salam kenal Bapak. Ini panggilnya Bapak apa Om nih kita? Yang Bapak cuman gue sama Rani, Steven belum Bapak. Kasihan dia dipanggil Bapak. Oh iya, kalau gitu saya panggilnya Om aja supaya seragam. Boleh. Om Rani, Om Toto, dan Om Steven, apa kabar? Salam kenal. Salam kenal, baik, alhamdulillah. Kang Roni di Kalimantan. Aduh ya Allah, otak gue pelupa banget. Timur. Ya, Balikpapan. Orang Garut memang sih. Oh, orang Garut. Orang Garut tinggal di Bandung. Oh, oke. Siap. Ada Hardian di Jakarta, gue inget kalau itu. Halo Om Rane. Salam kenal Hardian. Iya Om Rane, salam kenal Mas Toto, Mas Steven. Salam kenal. Ada Shivana, apa kabar? Shivana di, aduh ya Allah salah sendiri gue nanyain. Kalimantan. Halo Shivana, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Shivana tadi dari mana? Kalimantan Dari bukan? Purwakarta. Oh, Purwakarta. Tuh kan gue yang lupa deh. Nular tuh. Gue mau ngomong itu tadi. Gue ingat kok, Purwakarta, bener. Shivana di Purwakarta. Emang Toto udah tua, pelupa. Di Pontianak ada Hera. Apa kabar Hera? Halo, baik, alhamdulillah, Mas Rane. Udah siap dengan bukunya? Siap. Asik, oke. Ada Ahmad Rijani. Apa kabar? Baik. Siap. Di mana lagi? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Lagi di rumah nih. Lagi di rumah ya? Iya. Asik. Terus ada Rabika Hilma. Mudah-mudahan nggak salah sebut ya. Manggilnya apa sih? Rabica. Rabica Ya. Di mana Rabica? Di Kairo, Mesir. Wow. Nggak ada yang lebih jauh lagi? Di Mesir. Tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh kitabnya di belakang tuh. Nyeremin banget tuh, lihat tuh. Iya Gue dari tadi udah ngeliatin kitabnya. Oh, keren banget tuh. Kelas berat semua. Halo Mas Rane, Mas Toto. Halo Rabica. Kuliah di sana? Iya. Asik. Mau tahu aja.
Ada alasannya kenapa kepo buku disebut kepo. Kepo itu berasal dari bahasa apa? Bahasa tempat asalnya Toto. Hokkien ya. Hokkien, yaitu kaipo. Alah dijelasin. Terus ada Nurul Andi Biswadi. Apa kabar? Selamat malam. Belum ada audio. Di Jogja katanya Bang Rane. Mbak Nurul di Jogja. Oh, masih di jalan? Nggak apa-apa. Berarti Nurul nanti kalau udah siap open mic langsung bilang aja ya. Di Jogja. Dan kita ke Makassar. Ada Vini di Makassar. Vini apa kabar? Agak tukareba Vini. Baji-baji. Satu kampung ya, Ran? Saya orang Makassar yang nggak diaku. Orang nggak pernah ke Makassar. Makassar nih. Halo Kesip. Oke, kita akan mulai aja. Jadi intinya kepo buku itu kan berangkat dari rasa kepo, rasa ingin tahu kita terhadap buku yang lagi dibaca gitu. Jadi kita selalu mau tahu buku apa aja. Dan teman-teman yang sering dengar kepo buku pasti tahu selera buku kita berbeda-beda gitu. So, kita langsung aja ke teman-teman duluan ya. Toto sama Steven belakangan juga bisa, gampang itu mah. Ke siapa dulu ya? Kang Roni dari tadi kayaknya udah mantap banget nih mau cerita bukunya nih. Langsung aja Kang Roni, jangan malu-malu Kang Roni ya. Ya, saya lagi baca buku Range David Epstein. Jadi ada background, ada backgroundnya juga tuh saya kenapa baca buku ini. Saya sebetulnya kurang begitu suka baca awalnya sebetulnya. Cuman karena pandemik, anak saya kebetulan atlet. Cuman masalahnya karena pandemik, dia mau berpindah tuh dari dunia olahraga ice skating ke dunia baru, dunia tenis. Ini suaranya bagus nggak ya? Bagus, Om Roni. Lanjut aja. Nah, cuman kita sebagai orang tua itu jadi sempat kan ada ekspektasi, waduh ini anak gara-gara ada challenge dia mau divert nih, gitu kan? Terus tapi kita juga punya pemikiran, oh kalau dunia baru di tenis ya mungkin bakal extend skill setnya kan. Kemudian saya kenal tuh komunitas baru. Jadi ada coach, jadi ada dunia pelatih, ternyata ada dunia atlet di Indonesia ini. Itu mereka kayak bikin seperti ini juga, sesi Zoom. Itu NLP Coach Doi. Itu ada Instagramnya juga, ada Zoom-nya juga. Nah, dia itu belajar mengenai NLP. NLP ini Neuro Linguistic Programming. Jadi itu dia mempelajari perilaku bagaimana bahasa itu mampu untuk mempengaruhi paradigma cara berpikir dan perilaku orang. Nah dari situ mereka menyarankan untuk baca buku ini, buku Range ini dari David Epstein ini. Tentang apa memangnya ini buku? Nah buku ini ternyata dia itu pertama ngasih contoh tidak ada orang yang serba bisa sebetulnya. Jadi tidak ada kunci utama yang bisa membuka semua pintu. Terus yang kedua, poin kedua adalah mengetahui banyak hal itu dapat menyelesaikan masalah kekhususan masalah tertentu. Ini menarik karena apa? Dia langsung nyontohin tuh antara Tiger Woods dengan Roger Federer. Jadi kalau Tiger Woods itu karena bapaknya mengerti golf itu seperti apa, itu dari kecil udah dipupuk. Pokoknya golf dari kecil tuh udah ditata tuh. Umur berapa tahun, 4 tahun udah masuk lapangan, 8 tahun ngalahin bapaknya. Pokoknya benar-benar dipupuk satu kekhususan. Tapi berbeda dengan Roger. Roger itu ibunya sebetulnya pelatih tenis, tapi nggak pernah ngajarin anaknya untuk nyonggrungin itu tenis. Jadi pokoknya biarin aja tuh. Dia main bola, dia main baseball gitu, dia main gulet. Biarin aja. Jadi poinnya adalah ada orang yang memang dari awal dikhususin bisa berhasil, ada juga yang dia itu kayak bermacam-macam dulu gitu. Olahraganya semua dilalap, tapi at certain point memang akhirnya itu jadi mengextend skill set dia dalam nantinya. Kalau contohnya Roger ya dia pada saat tenis dia menggunakan skill setnya yang lama gitu, yang extended itu untuk melakukan pertandingannya gitu. Itu yang menarik sebetulnya. Gue tertarik sama judulnya nih Kang Roni. Why Generalists Triumph in a Specialized World. Orang yang tahu semuanya itu
bisa menang di dunia yang sudah serba terspesialisasi. Gimana tuh contohnya tuh? Ya, ini ada satu contoh yang menarik. Jadi dia itu dokter, terus ada pasien yang punya tumor di badannya, tapi di tengah tubuhnya gitu ya. Nah, dia tahu kalau dia mau menghancurkan tumor itu, dia itu harus memfokuskan laser tertentu, tapi kekuatannya sangat besar gitu ya. Tapi kalau lewat jalur usus atau lewat jalur atas, itu akan menghancurkan komponen-komponen tubuh yang lainnya gitu. Kalau yang langsung besar dimasukin gitu. Nah, si dokter ini dalam kuliahnya, dia tuh nggak pernah diajarin bagaimana caranya nge-attack si tumor itu. Ya akhirnya di-attack gitu ya. Tapi ada dokter lain yang sebetulnya dia belajar dari kasus pengalaman dia dulu. Jadi pengalaman dia dulu misalnya di tentara gitu ya. Tentara dia punya komandan, pada saat dia mau nyerang benteng, di benteng itu tuh ada cuman jalur-jalur kecil. Jalur-jalur kecil, banyak ranjau. Jadi kalau dia punya tim, nyerang benteng masuk jalur kecil, kan harusnya orang pada giliran ya. Nah pada sampai benteng, bukannya bareng-bareng satu tim, tapi kan jadi dipecah-pecah satu orang, pasti kalah kan. Nah, dia punya pengalaman itu. Kemudian yang pengalaman kedua, dia juga berpikir, wah gimana nih? Dia punya pengalaman kedua, dia ngelihat ada kebakaran, dan di kebakaran itu dia nggak ada hose buat memadamkan apinya, tapi dia di pinggir danau. Dan dia melihat orang itu kan biasanya kalau ada bak air, dia saling ini kan, lempar ke sini dari A ke B, B ke C gitu ya. Betul. Tapi di komandan itu yang dilakukan, dia tidak membiarkan hal itu. Dia suruh stop masyarakat, tapi suruh ambil ember semua barengan, ngerubungin si apinya, terus langsung bilang, ya sekarang lempar semua airnya, gitu. Nah dari pengalaman itu, makanya tadi yang dibilang tidak kekuasaan, dia langsung berpikir, oh berarti saya harus menyalurkan laser saya dari setiap bagian tubuh orang itu dalam fokus yang kecil, tapi at certain point akan nyampe barengan di tumornya itu dari segala penjuru dan menghancurkan tumornya. Keren. Bahwa pengetahuan orang itu ketika dia tahu banyak hal, itu bisa membantu di satu bidang yang khusus. Itu sebetulnya Om Rane. Oke. Menarik nih. Itu menarik dan banget. Bagi anak saya itu applicable banget itu. Tapi anaknya juga kemudian baca atau Kang Roni sendiri yang memang buat modal buat memberi motivasi ke anak? Iya, ini harus orang tua yang baca ini. Karena NLP ini memang ngajarin bagaimana saya sebagai orang tua ya, saya jadi mengerti bahwa ketika saya di luar lapangan, itu sebetulnya anak saya itu ngelihat saya sebetulnya. Ketika dia tidak menang, dia langsung ngelirik saya, ngelihat badan saya aja, menunjukkan kekecewaan, dia sebetulnya langsung down. Dan itu sebetulnya sangat berpengaruh. Itu saya baru ngerti ketika ikut komunitas itu. Keren. Ya makanya ketika ada kepo buku begini, aku bilang ini adalah ilmu bagi saya. Bisa kenal Om Rane, Om Toto, Om Steven, itu bagi saya, ayolah setiap komunitas itu saya pasti senang gabung. Oke. Gitu Om Rane. Terima kasih Kang Roni. Sama-sama. Dan sekarang kita kemana lagi nih? Fen, lu mau kemana dulu, Fen? Mas Hardian boleh. Mas Hardian. Halo, selamat. Oke. Buku yang barusan selesai aku baca itu Sri Menanti. Mungkin Om Rane udah baca juga kali ya. Karangan Joko Pinurbo. Ini dibilang novel tuh terlalu singkat ya. Soalnya cuma kalau di versi e-book itu 104 halaman doang. Ini adalah penerjemahan mungkin ya dari puisinya Sapardi. Ya. Pada suatu pagi hari. Jadi Joko Pinurbo memprosakan, istilahnya memprosakan puisi pada suatu pagi hari menurut perspektifnya dia gitu. Itu yang menarik ini kan ceritanya kan tentang penyair sama Sri Menanti. Yang uniknya ini di buku ini tuh ada dua tokoh, tetapi dua-duanya diceritakan pakai sudut pandang pertama semua. Jadi di awal-awal tuh bakal bingung nih, ini yang ngomong ceritanya penyair atau Sri Menanti nih. Iya, betul, gitu. Betul. Nah, bingung banget tuh di awal-awal. Nah, mungkin baru ke tengah, ke akhir itu baru
oke, udah paham nih. Oh, ini yang ngomong penyair. Oh, ini yang ngomong Sri Menanti dan gitu-gitu sih. Terus mungkin kalau dibaca tentang plotnya nggak terlalu menarik sih, istilahnya bukan buku yang cerita yang titik berat kepada plot, tetapi lebih ke lebih banyak ke puisi-puisinya dan interaksi Djoko Pinurbo dengan puisinya Pak Sapardi, atau dia banyak menyisipkan puisinya sendiri gitu sih. Yeah. Dan menurut aku sih Sri Menanti ini penikmatnya cukup segmented ya. Jadi menurutku ya, kalau ini dibaca oleh orang yang tidak familiar dengan karyanya Pak Sapardi atau Djoko Pinurbo, mungkin agak sulit untuk menikmati. Yeah. Tetapi karena saya fansnya Pak Sapardi maupun Mas Jokpin, saya sangat menikmati sekali sih ini buku ini. Tos dulu Mas Ardian. Ya. Ini sebenarnya jenis buku yang akan sangat disukai oleh Toto. Fiksi itu juaranya gue lah pokoknya. Salah kebalik, gue tuh juaranya fiksi. Sayangnya nggak ada matematikanya sih di sini. Nggak ada matematikanya. Tapi memang benar. Jadi kan Toto pernah cerita bahwa dia tuh nggak terlalu suka buku yang bahasanya itu terlalu apa istilahnya Tok? Terlalu floweris, terlalu berbunga-bunga, dan itu salah satu ciri khas penyair kalau menurut gue sih. Dan itulah keindahannya novel Sri Menanti, karena sebagai seorang pengagum Djoko Pinurbo, bikin puisi aja kalimatnya udah indah, gimana kalau lagi bikin novel, dan ternyata memang menarik gitu. Cuma kalau Toto yang baca, gue kebayang ini ceritanya apa sih, sampai di mana sih? Iya benar-benar, gue suka bingung dengan kalau lagi baca novel atau lagi baca ini apa sih, ini nggak mudeng gitu kan. Rumusnya apa gitu biasanya. Mas Ardian, tolong dikasih rumusnya dulu ke biasanya kita membaca. Rumusnya diturunkan dari mana gitu novelnya, baru gimana menikmati. Lebih ke ini sih, jangan buru-buru, jangan dinikmati aja istilahnya. Kalau Om Toto pernah baca novel apa yang udah selesai gitu? Waduh. Apa ya? Banyak sih. Little Prince gue udah pernah baca tuh. Novel Samsudin. Little Prince tuh novel lagi. Oh iya deng. Apa lo? Iya. Kalau Sri Menanti ini agak susah ya kalau dengan novel yang lain. Kalau novel yang lain kan ngomongnya tentang kartu cerita, istilahnya ini ceritanya plotnya ini gitu, A B C D. Kalau Sri Menanti ini agak lebih di atasnya itu istilahnya gitu. Agak susah, makanya saya bilang itu agak segmented. Ketika orang yang tidak terbiasa dengan karyanya Mas Jokpin atau Pak Sapardi, dia akan sulit untuk menikmati buku ini sih gitu. Nggak apa-apa, tuh dicoba juga. Ini dua-duanya ada di Gramedia Digital ya. Halo Gramedia. Masih laku. Kemarin posting kita di Kepo Buku di like lo sama Gramedia lo. Oh iya, berarti kita harus ganti strategi lagi. Nggak, gue curiganya adminnya salah pencet aja sih sebenarnya. Oke. Mas Ardian, terima kasih banyak rekomendasi bukunya. Ya. Ngomong-ngomong, di bulan Februari nanti ataupun di bulan depan lah, ada juga Jokpin yang terbaru tuh, Sepotong Hati di Angkringan. Mantap. Diterbitkan sama Diva Press nanti. Mantap. Nextnya mungkin si Fana dari Purwakarta, silakan. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau share. Dua buku. Karena kan aku biasanya kalau baca tuh suka kabar. Dengan siapa? Satu buku fiksi, yang satu mungkin lebih ke kayak motivasi atau kayak self improvement kali ya. Yang ini tuh untuk yang fiksi aku baca Starters. Ini sebenarnya buku lama sih, karena kemarin tuh sempet baca podcast yang tentang Sundoku, terus kayak merasa tersindir, akhirnya mulai cari-cari buku lama yang ternyata belum dibaca. Ini judulnya Starters karya Lisa Price.
Yang versi bahasa apa? Ini bahasa Indonesia. Udah diterjemahin kalau yang ini. Silakan. Jadi ini tuh nyeritain tentang masa depan, di mana di sini tuh karena akibat adanya perang spora, jadi ada dua kategori manusia gitu. Setelah si perang itu, yaitu kategori lansia atau di sini disebutnya enders, sama yang satu lagi itu kategori starter. Nah, starter itu si anak-anak mudanya. Jadi ini tuh nyeritain tentang teknologi di mana para orang tua gitu ya, enders bisa menyewa tubuh anak-anak muda dengan bayaran yang cukup lumayan mahal gitu. Karena kebanyakan di sini starters itu atau anak-anak mudanya setelah perang ini tuh kayak terlantar, nggak punya rumah dan lain sebagainya. Sedangkan si orang-orang tuanya tuh yang kaya rayanya tuh yang tidak benar-benar crazy rich gitu ya, sampai bisa nyewa tubuh. Oke. Science fiction kali ya? Kayak Hunger Game gitu. Gue cuma lihat ada Hunger Game di situ. Aku nggak baca Hunger Games. Oh, oke. Cuman katanya sih kalau di sini ada kayak catatan katanya penggemar games akan jatuh cinta katanya gitu. Sip. Tapi memang ramai sih, seru banget. Si plot ceritanya tuh ada beberapa hal yang kayak nggak bisa aku tebak gitu. Ada cerita ada yang lagi menggebu-gebunya gitu. Seru sih. Ini aku bacanya cepet juga karena ceritanya tuh nggak monoton. Tadi dulu, gue mau nanya Steven dulu. Steven kan penggemarnya Hunger Games nih. Tapi nggak segitu juga sih. Nggak segitu-gitu juga ya. Steven bukannya sebenarnya Game of Thrones. Oh iya. Steven juga Game of Thrones. Ini dikhususkan untuk pembaca muda atau pembaca dewasa kira-kira? Mulai. Berarti kalau baca muda kita nggak boleh baca nih, Ran. Ujung-ujungnya bisa gitu kan, Steven? Nyindir aja terus. Was. Iya, nyindir dia. Gimana, Lis? Lis. Syifa. Kayaknya untuk dewasa muda kali ya. Gak berani ngambil keputusan. Dewasa muda. Takut. Kalau buat remaja nggak tahu deh, kayaknya terlalu berat untuk remaja dan terlalu apa ya? Terlalu modern untuk yang dewasa, jadi dewasa muda deh kayaknya. Okay. Terlalu modern. Kita simpulkan aja ini buku untuk dewasa berjiwa muda. Yang jelas kita simpulkan aja ini buku bukan buat Steven, bukan buat Toto, bukan buat Tuhan. Tapi gue terus terang ya, gue suka nonton film science fiction, tapi ketika baca novel science fiction masih agak struggle. Tapi oke, thank you rekomendasinya. Yang kedua apa tadi, Syifa? Ini sih kalau ini baru untuk anak muda, Bang. Kalau ini tuh Fun. Anak muda, Fun. Bukunya karya Dewi Nur Aisyah. Dia tuh pakar epidemiologi di Indonesia. Judulnya ada dua sih, ada Our Inspiring Me sama Our Inspiring Us. Yang Inspiring Me aku udah selesai. Ini yang Our Inspiring Our Some. Our Inspiring Me sama satu lagi siapa? Ini yang satu yang Awesome Inspiring Me. Yang mana sih judulnya? Oke. Dia ada dua. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, kalau yang Our Inspiring Me itu lebih ke kayak pengembangan diri gitu sih, pengembangan diri, gimana kita sebagai anak muda, khususnya sebagai muslimah gitu ya, memiliki target-target gitu, target-target, impian-impian, semacam kayak motivasi sih, banyaknya motivasi, terus kayak tujuan hidup dan lain sebagainya, yang which is menurut aku helpful banget untuk anak-anak muda. Nah, kalau yang Our Inspiring Us yang lagi masih proses aku baca, ini lebih ke sama motivasi juga, cuman ini lebih ke ini kali ya, ke pernikahan. Kayak banyak ngebahas persiapan pernikahan, terus apa sih yang mesti kita pelajari, terus apa yang biasanya namanya permasalahan dalam rumah tangga, terus bagaimana sih cari pasangan yang benar secara tentang kriteria pasangan secara Islam ya. Kalau ini dari sudut pandang Islami kayak gitu sih. Keren. Ini bahasanya gampang ya bahasanya? Ya ini kalau ini bener-bener ringan banget, tapi padat bergizi kalau menurut aku ya. Banyak ininya, banyak motivasinya, banyak nasihatnya.
banyak kata-kata yang membuat diri kita lebih semangat atau misalnya bikin kita termotivasi sama banyak evaluasi sih gitu. Jadi bukunya ringan padat bergizi. Iya betul. Beda sama Loran. Kalau Loran lo berat padat. Berat padat kebanyakan kolesterol. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Oke, nah sekarang nih gue ngasih aja siapa yang mau abis ini sebelum gue tunjuk. Gue kesannya gue kayak dosen banget ya, suka nunjuk-nunjuk orang. Boleh Mas? Oke, silakan siapa? Rabica. Iya. Oke, Rabica. Jadi ini buku yang sebelumnya pernah aku baca, mungkin hampir setahun yang lalu, Kitab Firasat. Kitab Firasat. Iya. Oke. Punyanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Berat nih kayaknya deh. Di judulnya itu bisa kita lihat, kita firasat, ilmu membaca sifat dan karakter orang dari bentuk tubuhnya. Aku udah baca ini setahun lalu, terus gak lama kemudian beberapa bulan lalu dari teman mas di buku ini nge-review bukunya Malcolm Gladwell ya, Talking to Stranger. Betul, Talking to Stranger. Mas ini suara saya jelas nggak sih? Jelas banget. Jelas. Terusin aja, Rabina. Jelas banget. It's okay. Iya, Talking to Stranger itu. Nah, ketika mas-mas dari Kepo Buku itu nge-review Talking to Stranger, aku akhirnya keinget lagi sama buku ini yang pernah aku baca. Okay. Kenapa? Karena dalam bukunya Malcolm Gladwell itu kebanyakan bahwasanya orang itu ngelihat orang dari gerak tubuh, gaya tubuh, kayak gitu-gitu. Sedangkan dalam bukunya Malcolm Gladwell banyak, dia tuh orangnya kayak, belum tentu orang yang kayak gini, itu seperti ini. Jadi kalau di bukunya Malcolm Gladwell itu di Talking Stranger itu justru sedikit banyak meragukan membaca watak seseorang dari gaya tubuhnya. Dari body language kali ya, kalau zaman sekarang. Iya. Kalau misalnya mana sekarang udah ada ilmunya Mas, namanya fisionomi. Fisionomi ya. Ya, fisionomi. Sedangkan fisionomi itu ditemuin sama orang Barat. Sedangkan Imam Fakhruddin Ar-Razi sendiri tuh udah bikin buku ini 1000 tahun lalu. Iya. Nah, kalau misalnya dilihat dari buku ini sendiri, isinya pertama bagaimana cara pengambilan kesimpulan. Gimana cara pengambilan kesimpulan, kayak misalnya bentuk hidung seseorang yang seperti ini, orangnya kayak gini, muka yang kayak gini, biasanya orangnya kayak gini, kalau nada omongan orang, nada intonasi ngomong begini, orangnya seperti ini. Nah, sebelum masuk ke bab itu, beliau menjelaskan tata cara bagaimana beliau mengambil kesimpulan-kesimpulan ini. Salah satunya yaitu dengan cara melihat sebab akibat gitu. Jadi dia mengambil sampel berapa banyak orang, terus dia perhatikan satu-satu, akhirnya jadilah kebanyakan orang yang hidungnya mancung, orangnya seperti ini. Orangnya kebanyakan jidatnya besar, orangnya seperti ini. Gitu. Oke. Keren nih. Jadi lu ngelihat Stephen kayak gimana? Nah, itu gue baru mau ngomong. Studi kasus Stephen. Aduh, Mas Stephen. Biar apa namanya, praktikal ya bukunya. Nah, begitu ada buku ini menebak orang, karakter orang berdasarkan wajah, langsung pada matiin video tuh. Aku bukan peramal Mas, nggak bisa juga. Tapi keren ya. Gue inget bokap gue itu adalah orang yang selalu dideketin sama keluarga kalau anaknya mau kawin. Jadi selalu bilang, tolong dilihatin anak calon mantu saya gitu loh. Tapi bokap gue gak punya ilmu gituan gitu loh. Kalau ini kan dia ilmiah sebenarnya, karena dia kayaknya mengambil dari sampel ya, terus melihat kecenderungan. Coba yang ahli matematika dijelaskan apa mungkin itu? Gue aja baru tahu kayak gini. Tapi gue menarik ya, bayangan gue ketika kita melihat yang seperti ini gitu ya, bayangan gue ya ini ilmu apaan sih gitu. Tapi ternyata memang ilmiah ya. Maksudnya ada kadar ilmiah di sana, ada yang namanya aja fisionomi ya gitu. Dan fisionomi dan bayangan gue pertama kali kamu bahas ini, bayangan gue ini
buku apa gitu kan, bukan agama kah. Tapi ternyata pas pas kayak gini ternyata orang Barat juga menemukan ilmu ini ya. Ada ya menulis tentang ilmu seperti ini juga ya. Ilmu membaca sifat dan karakter orang seperti atau dari bentuk fisiknya, terutama wajah. Wow. Iya, kalau nggak salah dari Barat yang nemuin itu Gerolamo Cardano. Kalau gue gitu, pengalaman pribadi gue, pertama kali membaca orang dari bentuk wajah, bayangan gue itu ada orang-orang Tionghoa kan, banyak kan yang terbit bukunya juga banyak. Kalau kita di Singapura gitu kan, kayak ahli Feng Shui kayak Joy Yap, kayak gitu-gitu kan memang nerbitin buku gitu. Bayangan gue itu ilmu dari sana, ternyata enggak ya. Ternyata memang ada dari khazanah dunia Islam seperti ini misalnya, kemudian dari orang Barat juga ya, maksudnya dari Westerner juga gitu. Iya, nah Keren. ada lagi yang salah satu buku yang aku baca, enggak sih pas aku lagi keliling ke maktabah, apa sih maktabah tuh, tukang buku ya? Tukang buku maktabah. Benar, gue dengernya martabak, Bo. Kan, gitu kan? Iya, maksudnya pas aku lagi keliling ke daerah tempat jualan buku, aku iseng-iseng buka ya lihat-lihat buku lah. Nah ya pas aku lagi keliling toko buku itu, aku nemu buku. Itu buku juga masih berkaitan dengan ini. Itu namanya Kitabul Abroj. Kitabul Abroj. Abroj itu apa? Jadi kitab? Abroj itu perbintangan, ilmu perbintangan. Nah loh. Nah di situ pastinya kita di zaman sekarang udah kayak nggak percaya lah ya sama kayak namanya Taurus itu begini-begini, Virgo itu seperti ini. Oh, wait. Ini perbintangan maksudnya rasi. Rasi. Astrologi. Astrologi. Oh, gue kirain kayak astronomi gitu. Oh, oke. Saya Libra, Mbak. Tolong dibacain. Gue nggak percaya sama astrologi karena gue Aries. Jadi gue nggak percaya. Orang Aries itu biasanya nggak percaya astrologi. Iya pasti. Sekarang kan banyak yang nggak percaya pun. Aku juga masih ngeraguin soal itu. Cuman dari buku itu juga aku jadi bisa nyambungin bahwasanya itu kan juga yang nemuin buku itu Kitabul Abroj itu kalau nggak salah Abu Ma'syar Al-Falaki, salah satu ulama juga. Beliau nyiptain buku itu juga udah berapa ratus tahun yang lalu gitu. Jadi emang setelah aku simpulin beberapa orang-orang zaman dahulu itu sudah melakukan apa yang kita lakukan juga seperti sekarang. Ini kayaknya orangnya kayak gini, dah habisnya ini begini. Oh lu ini ya pantas lu soalnya Virgo sih. Oh lu orangnya gini ya. Oh lu Sagittarius sih kayak gitu-gitu kan. Nah ternyata obrolan seperti ini tuh udah ada dari ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu gitu. Itu sih yang aku simpulin. Keren. Dari apa yang aku lihat gitu. Tapi bisa ini juga nambahin aja ya. Kalau ngomong astrologi itu kita kan kadang-kadang ngelihatnya cuman melihat sifat orang gitu kan, kemudian karakter seorang. Tapi sebenarnya ya, kalau gue kan background ekonomi, gue dulu pernah nemuin buku menarik sebenarnya. Judulnya Star Investing. Bayangan gue apa gitu kan? Gue mau belajar investing gitu kan, Star Investing. Pas gue buka, itu ternyata buku astrologi, tapi buat investasi saham. Percaya apa enggak? Coba cari, ada deh. Jadi astrologi itu nggak cuma kenal orang, tapi ternyata ada yang menerapkan itu untuk strategi investasi saham. Gila gak sih? Ini sekedar ini aja ya. Terlepas percaya atau enggak gitu. Sebentar, pengen nambahin juga. Jadi Iya, aku masih juga ragu untuk ilmu ini. Cuman dari buku yang aku temuin itu, Kitabul Abroj itu, yang dikarang oleh Abu Ma'syar Al-Falaki sendiri. Setelah buku itu ada buku terusannya, dan itu tentang ekonomi, Mas. Ditulis sama beliau juga, yang dimana beliau juga ahli astrologi itu. Gitu. Di situ aku kayak, kok jadi kayak ekonomi ya, kayak gitu. Keren nih. Gue gak nyangka beneran. Oke. Silakan. Buku yang satu lagi, kalau buku ini aku udah baca setahun yang lalu, dengan aku bisa nyambungin beberapa yang aku temuin setelah baca buku ini, banyak bakal melebar banget. Terus kalau buku yang lagi aku baca, yang lagi aku pending, itu buku Woman Who Think Too Much. Ini Woman Who Think Too Much ini kenapa aku beli di sini, karena aku juga orangnya overthinking banget kan.
Jadi kayaknya cocok nih bukunya gitu kan. Ditambah lagi pengarangnya juga wanita gitu kan. Nah terus setelah aku baca sendiri, emang isi bukunya sejauh ini aku baca ya karena belum selesai. Bukunya itu gimana cara menanggulangi overthinking, terus worries, terus bedanya overthinking dan worry, karena worry itu ternyata perlu juga dalam hidup. Yang nggak boleh itu overthinking katanya di buku ini. Nah ya, terus di sini juga diceritain. Jadi beliau sendiri, Dr. Susadi sendiri, beliau adalah salah satu dosen di jurusan psikolog. Beliau banyak ngambil sampel ketika ada teori. Beliau nyontohin satu cerita yang pernah dia dengar. Beliau dengar yang beliau kumpulkan dari sampel-sampel itu. Terus ada materi, terus ada ceritanya lagi. Jadi kita jadi dari materi itu kita ada gambaran karena langsung dihadirkan contohnya gitu. Jadi setelah baca buku ini jadi nggak overthinking lagi atau tambah overthinking? Ya apa ya, belum, lumayan lah jadi sedikit percaya diri. Jadi percaya diri ya, oke. Tapi ini nggak bagus juga sih, nggak buat cowok-cowok, nggak cuma buat cewek aja. Shiva ketawa tuh, kayaknya bukunya overthinking juga tuh kayaknya. Oke. Sebelum lanjut, Rabisha terima kasih. Nanti kalau udah ceritanya udah kelar, sharing lagi ya isinya ya. Oke Mas. Fen, lo tau gak sih kalau inget Rabisha di Mesir gitu ya, gue inget sama novel Ketika Cinta Bertasbih. Dia pemerannya. Gue nggak tahu kalau itu, tapi bukan dari jalan ceritanya, tapi dari penggambaran kehidupan mahasiswa di Mesir. Terus banyak cerita tentang buku-buku, pergi ke perpustakaan gitu loh. Gue jadi image gue di kepala gue itu adalah, di Mesir tuh surganya buku kali. Ntar kapan-kapan kali kita bisa ajak Rabisha juga ngobrol soal buku di Mesir ya. Seru kayaknya. Boleh banget dan kebetulan banget aku itu juga jualan kitab di sini. Jadi kerjasama sama orang Mesir. Oh, dikirim ke Indonesia. Biasanya kalau mahasiswa Mesir tuh ya, kalau pulang ke Indonesia tuh bawaannya kontainernya bukan barang-barang itu, biasanya kita. Betul banget. Oke, Rabisha, definitely kita akan ngobrol soal buku-buku di Mesir. Oke, siap Mas. Teman-teman, ini Rane. Episode Kepo Bareng ini akan hadir lagi minggu depan, karena sebetulnya rekamannya ini panjang, hampir 2 jam. Tapi supaya teman-teman semuanya bisa fokus menyimak rekomendasi-rekomendasi buku yang udah dibaca oleh mereka yang hadir di Kepo Bareng ini, kita pecah jadi 2. Masih ada Hera yang akan cerita buku sejarah yang menarik banget. Masih ada Mas Ahmad Rijani dan juga teman-teman lainnya. Tetapi satu poin menarik dari episode Kepo Bareng ini adalah bahwa kami ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berani cerita tentang buku bacaannya. Apapun itu bukunya, seperti apapun ceritanya. Karena prinsip kami di Kepo Buku adalah ketika kita ngobrolin buku, kita mau coba dengan cara yang lebih santai, seperti layaknya kita ngobrol tanpa harus bikin dahi berkerut, tapi kita mendapatkan banyak hal. Terbukti dari episode Kepo Bareng kemarin, banyak banget rekomendasi dan teman-teman saling tukar-menukar rekomendasi buku. Jadi santai, dan itu sih filosofinya Kepo Buku. Jadi jangan lupa hasil rekaman Kepo Bareng perdana ini akan ada bagian keduanya. Masih ada beberapa teman lain yang akan cerita juga nanti di situ. Tunggu aja episode berikutnya setelah ini, yaitu episode keempat. Sementara itu yang mau kasih feedback, ada pertanyaan atau apapun itu, jangan lupa catat. Kami bisa dihubungi di timkepobuku@gmail.com, timkepobuku@gmail.com, atau di hoi@kepobuku.com, atau lewat WhatsApp di 087878505012, atau juga di Instagram kami di @kepobuku. Sementara buat yang mau support Kepo Buku juga bisa ke karyakarsa.com/kepobuku, karyakarsa.com/kepobuku, dan website kami ada di kepobuku.com.
Akhirnya gue Rane Hafid atas nama Steven Sitongan di Ambon, Hertoto Eko di Singapura, dan juga teman-teman lainnya yang udah ikutan rekaman di studio virtual Kepo Buku pamit. Kita ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa, episode berikutnya masih banyak keseruan-keseruan lainnya di podcast Kepo Buku. Permisi, Assalamualaikum.